Pada kesempatan kali ini kami akan membahas detail kecil yang terjadi pada episode 62 Attack on Titan. Lalu apa sajakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Lampu kamar Rainer. Kalau kalian perhatikan, saat Rainer masih kecil, lampu kamarnya berada di sisi kanan kasur Rainer. Tapi setelah dewasa, posisinya berada di dekat jendela dan bukan di sisi kirinya lagi. Itu juga terjadi pada manganya. 2. Belalang. Ya, kalau kalian perhatikan, belalang ini akan bernasib tragis ketika Annie menginjak-injaknya nanti. 3. Scene apel. Nah, sebenarnya adegan apel ini tidak ada dalam manga, alias scene tambahan seperti scene ketika Falco mengigau. Mungkin sama-sama hal penting, untuk itulah dimasukkan. Apel sendiri melambangkan buah, dan buah tersebut kemungkinan adalah kekuatan atau kehidupan seperti yang kami bahas pada video sebelumnya. Jadi apakah scene ini membuktikan kalau Seke, Marcel, dan yang lainnya memakan apel terus digilir adalah tanda kalau mereka segera akan menjadi pewaris Titan di masa depan? 4. Negara yang diserang Titan Marley. Ya, jika diperhatikan ada kemungkinan kalau negara yang Marley serang saat itu adalah negara Timur Tengah, sehingga nantinya akan menjadi alasan yang cukup kenapa aliansi Timur Tengah terbentuk dan mulai membenci Marley. 5. Ban lengan Porco. Ya, jika diperhatikan ban lengannya masih kuning belum merah, yang padahal sebelumnya kita sudah membahas kalau seharusnya ban lengannya berwarna merah karena Marcel dan Porco adalah adik kakak. Jadi Porco sebenarnya berhak mendapatkan ban lengan warna merah seperti kasus kakek nenek Seke dan ibu Rainer. Tapi di sini kami akan jelaskan kenapa masih berwarna kuning. Itu karena Porco masih mendapatkan kesempatan untuk menjadi pewaris Titan berikutnya, walaupun harus menunggu. Sedangkan kakek nenek Seke mereka berdua kan memang bukan calon pewaris Titan. Jadi kasusnya berbeda. Nah, setelah Ymir ke benua Marley, barulah Marcel mendapatkan kesempatan menjadi penerus dari Zhao Titan, karena ia adalah calon pewaris yang masih sah. 6. Scene naik kereta. Ya, saat Rainer, Marcel, Annie, dan Bertolt naik kereta sebelum ke Paradis, mereka sebenarnya memakai ban lengan warna merah, yang artinya sudah jadi pewaris Titan. Namun pada trailernya masih berwarna kuning. Artinya saat di trailer itu masih pre-animasi atau animasinya belum selesai. Jadi adanya kesalahan itu wajar. 7. Pitingan Rainer. Ya, pada sini nih kami cukup takjub dengan detail mata Annie yang diperlihatkan sangat realistis. 8. Tubuh kolosal Titan tidak langsung menghilang. Ya, benar sekali. Jika dihitung ini adalah kali kedua Bertolt berubah dan sepertinya masih belum bisa mengendalikan kekuatan Titannya, alias belum bisa menghilangkannya dengan sekejap. 9. Bertolt diabaikan oleh Titan. Ya, jika kalian lihat, Bertolt sama sekali diabaikan dan dilewati begitu saja oleh Titan dan tidak dimakan. Kenapa? Seperti yang kami bahas sebelumnya, kalau Titan tersebut adalah Smile Titan atau Dina Fritz. Sebelum Dina mati, ia berjanji akan menemukan Grisha walaupun ia berubah menjadi Titan. Nah, makanya ia mengabaikan Bertolt, karena ia bukan orang yang ia cari. Dan sampailah ia ke rumah Eren yang dimana Dina atau Smile Titan tahu kalau Grisha ada di sini. Tapi mungkin ia tahu Grishanya tidak ada, makanya ibu Eren saja yang ia makan. 10. Scene kumpul bareng. Nah, scene ini sebenarnya membuat kami bingung, sama halnya pada manganya. Jadikan Eren sebelumnya pingsan setelah ia diberikan Attack Titan dari ayahnya di hutan, dan terbangun di kandang kuda dengan Mikasa. Jadi alurnya sadis ketemu Eren, dan Eren ketemu ayahnya, lalu dibawa ke hutan dan terbangun. Nah, masalahnya saat Eren bangun di sana sudah ada Annie yang mengantri makanan. Padahal saat itu Annie baru saja terbangun dari pingsannya, dan di sana juga ada Eren. Artinya ini sebelum mengantri makanan kan? Nah, jadi bingung kan? Mungkin cuma kesalahan cerita saja. Soalnya Eren bangun lihat Annie, sedangkan Annie baru bangun, Eren masih ada dalam bangunan. 11. Kenapa Annie memanggil Kenny papa atau ayah? Jawabannya mudah sekali, karena itu hanyalah kebohongan yang diciptakan Annie. Nah, ceritanya Annie ini menyusup ke salah satu kota, yang mungkin kota bawah tanah. Ia mencurigai Kenny karena ia memiliki aura yang berbeda dari pejabat lainnya.
Makanya ia ikuti, dan setelah ia ketahuan dan dipegang, Ani pura-pura menciptakan cerita tentang ia lahir di penginapan dan mencoba mencari ayahnya. Padahal sebenarnya kan Ani sudah punya papa yang tinggal di Marley. Nah, si Kenny juga curiga dengan cerita Ani. Karena kalau aku papamu, kenapa nggak mau dipeluk? Dan semakin kesini Ani mulai panik dan identitasnya bakal kebongkar. Makanya ia berusaha menendang Kenny lalu kabur. 12. Gaya tidur Bertol yang dapat menentukan cuaca. Ya, memang ini unik dan sebagai candaan teman-temannya, tapi memang terbukti dan pernah disinggung juga kan di season 2-nya ketika teman-temannya mengingat gaya tidur Bertol. 13. Pohon misterius. Ya, kalau kalian perhatikan, scene pohon yang ada di dekat Eren sebenarnya tak ada di manganya sama sekali. Alias ini adalah scene tambahan. Dan spoiler warning buat kalian yang hanya menonton animenya. Jadi pohon ini sudah jelas-jelas memberikan petunjuk sekali lagi pada masa depan. Dengan menampilkan bayangan pohon ini sangat mirip sekali dengan pohon yang ada di dunia Path. Tempat semua jalur dari ke-9 Titan berkumpul dan tempat Ymir berada. Oke, mungkin itu saja detail kecil atau minor detail yang terjadi pada episode 62 Attack on Titan. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.